أهل النوادي. الحمد لله والشكر لله على نعم الله التي من علينا بهذه النعم. Kita sampai di yang keempat, hal yang haram bagi wanita yang haid ada 4. Pertemuan lalu yang pertama puasa, yang kedua melintasi masjid jika takut menetes darah atau menetap di dalam masjid. Yang ketiga adalah at-talaq, menceraikan. Dan kita masuk yang keempat, yaitu bersenang-senang dan menyentuh dengan apa yang ada di antara pusar dan lutut, yaitu hubungan suami istri, hubungan biologis antara suami dan istri. Ini bahasa kiasan para fuqaha, yaitu bersenang-senang dan menyentuh di antara pusar dan lutut. Ya, Al-Quran juga menggunakan bahasa-bahasa sopan. Jadi kiasan itu salah satunya adalah untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya kalau dilafatkan secara teks vulgar, maka digunakan bahasa kiasan. Nah, bahasa kiasan. Jadi wanita yang haid haram untuk dijima' di dalam bahasa fikih. Bil jima' hukumnya haram. Sepakat semua ahli ilmu. Ahli ilmu semuanya sepakat. Semua mazhab sepakat. Nah, ini perkara haid. Ada satu kitab berjudul apa itu? Hasyiah Al-Bujairimi. Hasyiah Al-Bujairimi ala Syarhil Khatib. Catatan kaki Imam Al-Bujairimi atas kitab Syarah Al-Khatib. Jadi di situ memang ada satu hikayat, ya. Awal mula haid itu diceritakan awalnya Siti Hawa tidak ada menstruasi. Suci, selalu suci, tidak ada darah yang keluar. Tapi karena sebab yang pertama kali mengambil itu buah yang diistilahkan disebut buah khuldi, yang ngajak Nabi Adam juga Siti Hawa, kemudian Siti Hawa memetik buah itu, keluarlah getah. Getah itulah yang Allah jadikan sebagai darah haid bagi Siti Hawa, turun-temurun kepada anak cucunya yang perempuan. Itu kisah di kitab Hasyiah Al-Bujairimi. Tapi ulama hadis ada juga yang tidak menerima riwayat ini, karena di dalam Islam gak ada dosa turun-temurun. Masing-masing menanggung kesalahan sendiri. Begitu. Iya. Gimana kesalahan satu orang manusia yang melakukan kesalahan itu, kemudian sanksinya terkena kepada anak turunan. Nah, ini ada yang mengkritik riwayat ini. Tapi Imam Bujairimi Al-Misri menyebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi bahwa kisah awalnya itu karena sebab mengambil buah tersebut, buah khuldi yang dilarang oleh Allah, diambil, keluar getah, getah itulah dijadikan darah haid bagi Siti Hawa dan anak turunannya dari golongan perempuan, ya, sebagai bentuk sanksi, ugubah. Ya, tapi ulama lain menolak. Ya, yang pertama, ini bukan perbuatan dosa. Bukan perbuatan dosa. Kalau diyakini bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa berada di surga, maka di dalam surga tidak ada larangan. Disinilah sebagian ulama mengatakan bahwa itu bukan di surga, tapi ada satu tempat kebun yang indah, disitulah mereka menetap, karena surga itu tidak ada larangan. Kemudian memakan buah itu bukan suatu dosa, gak ada ilat
yang menyebutkan buah itu haram. Semua buah yang Allah ciptakan itu halal, kecuali ada yang beracun atau difermentasi menjadi minuman keras. Nah, jadi banyak sekali kritikan-kritikan dari kalangan para sejarawan Islam maupun ahli tafsir maupun ahli hadis terkait riwayat semacam ini. Tapi saya jabarkan saja, ada riwayat Imam Bujairimi menyatakan bahwa itu dari getah dari buah khuldi itu. Ya, buah khuldi. Sebagian lain mengatakan darah haid itu bukan sanksi, memang ala sabili sihah. Secara alami itu adalah sesuatu yang sehat bagi wanita, bukan penyakit. Wanita yang normal, yang sehat justru harus mengalami menstruasi. Itu. Jadi dia bukan penyakit, dia bukan sanksi. Bukan hukuman dari Allah. Tapi itulah fitrah seorang wanita yang sehat. Gitu. Makanya di dalam istilah fikih kan selalu mengatakan ala sabili sihhati. Darah haid itu adalah darah yang keluarnya karena sehat, bukan penyakit. Nah ini juga setahu saya buah khuldi itu tidak pernah disebut, gak ada dalam Al-Quran sebutan buah khuldi. Bisa dicari, gak ada. Ya, ada 2 poin di sini. Yang pertama, tidak pernah Allah Ta'ala firmankan adanya buah khuldi, gak ada. Yang ada pohon khuldi. Yang ada pohon khuldi. Poin kedua, yang menamakan itu pohon khuldi bukan Allah, bukan juga Rasul. Tapi yang menamakan pohon khuldi itu adalah iblis. Iblis yang menamakan pohon itu dengan pohon khuldi. Itu di surat Toha ayat 120. Fawaswasa ilaihi asyaitanu qala ya Adam hal adullukum ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Setan membisikkan kepada Nabi Adam, fawaswasa ilaihi asyaitan. Ini juga ditakwilkan oleh para ulama, jangan disamakan bisikannya syaitan kepada Nabi Adam sama seperti bisikannya syaitan kepada kita. Para nabi tidak bisa dibisikkan oleh syaitan. Mereka dijaga oleh Allah Ta'ala. Terus ayat ini menyebutkan fawaswasa ilaihi asyaitan. Syaitan membisikkan kepadanya. Tentu ilaihi di sini Nabi Adam. Ya, karena domir muzakkar. Waktu itu yang khitabnya hanya 2, kepada Nabi Adam atau Siti Hawa. Maka yang dimaksudkan di sini bisikannya itu lewat Hawa. Bukan bisikannya ke Nabi Adam, gak akan bisa. Nabi Adam seorang nabi. Maka di tafsir, kalau kita baca tafsiran surat Toha ayat 120 ini, itu Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan panjang lebar bahwa kisahnya setan mau bisikkan kepada Nabi Adam tidak bisa. Maka dia cari jalan kedua. Kalau Nabi Adam tidak bisa dibisikkan, maka lewat Siti Hawa. Dari Siti Hawa inilah bisikan itu berhasil, ya, berhasil tembus sampai ke dalam hatinya Siti Hawa. Siti Hawa wanita soleha. Wanita soleha di sini dalilnya, sekalipun seorang itu soleh, tetap ada khawatiru syaitan. Selama dia bukan anbiya, selama dia bukan rasul. Jadi sekelas ulama sekalipun, bahkan sekelas aulia sekalipun, khawatiru syaitan itu ada. Bisikan-bisikan syaitan itu ada di dalam hati. Itu penjelasannya siapa? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Futuhul Ghaib. Akan tetapi mereka cepat melawan bisikan itu. Lintasan disebut khawatir, lintasan bisikan. Jadi ada lintasan bisikan jahat,
Orang-orang soleh langsung melawan, dihilangkan. Tapi kalau para nabi gak ada khawatir syaitan tidak ada. Karena memang Allah sudah ciptakan para nabi itu, mereka dijaga oleh Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Tapi kalau manusia biasa lainnya, tetap bisikan itu ada. Kita bisa rasakan tuh bagaimana hati kita. Kadang-kadang ada lintasan-lintasan jahat. Tidak dicatat dosa waktu itu, karena sulit bagi manusia untuk menjaga dirinya dari bisikan. Tapi kalau bisikan jahat itu kita tanamkan dalam hati yang disebut niat. Bisikan itu kita respon, kita terima, kemudian kita tanamkan dalam hati. Apalagi sudah bertekad ingin melakukannya, disitulah dicatat sebagai dosa. Kalau dia tidak menghapus gitu. Tapi kalau sekedar bisikan tidak dianggap dosa. Karena itu sulit untuk dilawan. Dan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan ada beberapa bisikan. Ada bisikan syaitan, ada bisikan nafsu, ada bisikan malaikat, ada bisikan ilham dari Allah. Itu banyak bisikan-bisikan itu. Nah, jadi ayat tadi itu fawaswasa ilaihi asyaitan itu bukan kepada Nabi Adam, tapi bisikannya kepada Siti Hawa. Tapi Siti Hawa setelah itu melawan bisikan itu, hilang gitu. Dalam Al-Quran diceritakan sudah mengajak Nabi Adam, akhirnya mengambil itu buah. Nah ini syaitan mengatakan apa kepada Adam? Qala, dia berkata, hal adulluka ala syajaratil khuldi, mau aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, syajaratil khuldi. Ini lewat perantara siapa? Hawa. Lewat perantara Hawa. Jadi yang menamakan pohon khuldi itu syaitan. Allah tidak pernah menamakan itu sebagai pohon khuldi. Syaitan yang mengarang. Jadi bohong itu. Di ayat yang lain kan dikatakan, kalau kau makan ini buah, bukan buah, ini pohon. Kenapa ada kesimpulan jadi buah khuldi? Karena ulama tafsir memahami pohon yang dimakan. Bahasa Al-Quran kan, jangan kalian dekati pohon ini, jangan kalian makan pohon ini. Pemahaman ahli tafsir menyimpulkan pohon itu kalau yang dimakan apa? Daun tidak mungkin, batang pohon juga tidak mungkin, ranting juga tidak mungkin. Pemahaman yang ada di dunia ini, yang dimakan, kalau disebut yang dimakan pohon adalah buah, maka kesimpulannya yang dimaksud adalah buah khuldi. Tapi nama buah khuldinya gak ada dalam Al-Quran. Setahu saya itu bisa dicek tuh. Yang ada pohon khuldi. Walhasil membuat tipuan. Kata iblis atau syaitan disebut dengan istilah syaitan wa iblis. Syaitan sifat jahatnya, iblis sosok makhluknya. Dia mengatakan kalau kau makan, kenapa Allah larang? Dia provokasi membawa nama Allah. Kenapa Allah larang kalian mendekati pohon ini? Karena Allah tidak mau kalian itu hidup abadi. Kalau kau makan pohon ini, kau akan abadi. Makanya namanya khuldi. Khuldi dari kata abadi, pohon abadi. Atau ketika kalian memakan pohon ini, yang dimaksud buah di situ, kalian akan menjadi malaikat. Tapi ini semua apa? Kedustaan. Dikarang-karang oleh iblis. Makanya saya katakan gak ada tuh Allah menamakan buah khuldi, itu tidak ada. Itu karangan-karangannya iblis. Walhasil dia makan akhirnya. Ya. Dimakan. Nah ini buahnya juga menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Qasasil Anbiya itu adalah pohon anggur. Dalam satu riwayat, pohon yang dilarang itu adalah pohon anggur yang berada di taman surga itu. Kata surga juga khilaf tuh. Apakah surga yang nanti dimasuki kita setelah terjadi hari kiamat? Kebanyakan ulama mengatakan
bukan surga itu. Ada yang kedua mengistilahkan bahwa itu adalah taman yang ada di bumi tapi di dataran tinggi, karena menggunakan lafaz habato. Habato itu kalau kita cari arti leksikalnya di kamus, itu turun dari bukit, turun dari gunung. Walaupun ada juga yang menafsirkan turun dari langit. Kalau dari langit itu biasa menggunakan nazala. Gak ada ayat yang menyebutkan Al-Quran turun menggunakan kata habato. Tidak ada. Adanya apa? Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Kalau anzala atau nazala atau nazala itu artinya turun dari langit ke bumi. Tapi Nabi Adam teksnya itu menggunakan kata apa? Habato. Habato itu artinya turun dari bukit yang tinggi ke dataran bumi yang rendah. Nah, ini yang diambil oleh sebagian ulama bahwa itu bukan surga yang disebutkan oleh Rasulullah yang nanti dimasuki setelah hari kiamat, tapi dia adalah lokasi taman yang indah di atas bukit tertinggi yang ada di bumi. Pendapat lain mengatakan miniatur surga. Dia bukan berada di bumi tapi di langit, berupa miniatur surga yang Allah ciptakan untuk tempat tinggalnya Nabi Adam dan Hawa. Nah, ini ada khilaf jadi masalah surga di situ. Ya, uskun anta wa zauzukal jannata. Masih terjadi khilaf. Ada yang mengatakan buah khuldi itu atau pohon khuldi itu adalah pohon kurma. Ada juga yang berpendapat itu adalah pohon apel, tufah, syajaratut tufah. Ada yang berpendapat syajaratul inab, pohon anggur tadi. Ada yang berpendapat al-hantoh, gandum. Ini pendapat orang Yahudi, bahwa pohon khuldi itu adalah pohon gandum. Ada juga yang berpendapat habbah, sejenis biji-bijian. Ya, dikatakan biji-bijian ini alian minaz zubdi wa ahla minal asal. Lebih lembut dari keju, lebih manis dari madu. Bahkan ada yang berpendapat itu adalah pohon tin, watini wazaitun. Ya. Jadi masih khilaf tuh. Masih khilaf dia jenis pohon apa. Yang pasti nama buahnya itu dikarang oleh iblis. Ya, buah khuldi. Ada juga yang mengatakan itu adalah metafor. Jadi tidak ada tuh yang namanya pohon khuldi secara fisik, tidak ada. Tapi bahasa kiasan yang disebutkan di dalam Al-Quran, dia berarti adalah populasi manusia. Pohon di situ diartikan adalah hubungan antara suami dan istri. Hasil buahnya adalah anak turunan populasi manusia. Disebutlah dengan syajaratul khuldi dan thamaratul khuldi. Begitu para ulama menjelaskan makna dari syajaratul khuld. Di dalam penelitian ulama ada salah satu ilmuwan di Kufah, Jami'atul Kufah, namanya Nur Mahdi Kazim, membuat satu jurnal terkait masalah apa? Wanita haid di dalam pandangan 3 kitab suci, Taurat, wal Injil, wal Al-Quran. Berupa penelitian metode normatif teologis, dibuatlah 3 penelitian. Yang pertama ada ulama bernama Syekh Nadi Faraj Darwish. Itu kitab saya pernah baca bukunya dan ada kitabnya, judulnya itu Syarah Al-Ahkam Syar'iyyah fi Taurat, penjelasan hukum syariat di dalam kitab Taurat. Dia ada sekitar 1 jilid, karya Syekh Nadi Faraj Darwish. Di situ beliau jelaskan bahwa hukum Yahudi itu agama, ya. Yahudi itu ideologi agama, Zionis gerakan politik. Beda, jadi Yahudi dengan Zionis beda.
Israel juga beda. Kalau Israel suku, anak turunan. Kalau kita bicara Israel ada dua tuh. Yang sekarang negara. Tuh, negara yang menganut paham Zionis. Kalau Israel yang dahulu bahasanya itu anak turunan Nabi Yakub. Di dalam Al-Quran disebutkan Yakub itu Israel. Israel itu Yakub. Makanya Bani anak turunan Nabi Yakub. Yang ini sudah terputus, gak ada turunannya lagi. Saya punya kitab Talmud. Kitab orang Yahudi saya punya Talmud. Untuk tambah wawasan saya baca. Itu rahib-rahib mereka kalau mengarang buku-buku agama Yahudi, ya, disebut nasabnya. Jadi saya pikir hanya ulama-ulama di dunia Islam saja yang menyebut nasab sampai kepada Rasulullah. Nah, mereka tidak mau kalah juga. Sebut nasabnya sampai ke Nabi Yakub. Pendetanya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai ke Nabi Yakub. Itu pendeta-pendeta Yahudi itu. Untuk menegaskan bahwa kami ini turunan Nabi Yakub yang disebut dengan Bani Israel. Tapi kalau pemahaman kita, gak ada lagi turunan para nabi, sudah terputus kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dalilnya bahwa seluruh turunan para nabi sudah tidak ada di zaman sekarang, terkecuali keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap ada sampai puncaknya Imam Mahdi keluar sebagai anak turunan Nabi Muhammad. Nabi katakan kullu hasabin wa nasabin yanqati'. Semua nasab dan sebab terputus. Kata semua di situ mencakup juga para anbiya, para rasul terdahulu. Makanya Nabi kecualikan nasab para nabi yang masih eksis. Kata Nabi illa hasabi wa nasabi. Kecuali nasabku yang masih ada, kata Rasul. Jadi Nabi tidak menyebut nasab para anbiya terdahulu eksis, tidak. Nasabku yang masih eksis. Tapi kalau ditarik ke Nabi Adam, ya semua juga berasal dari Nabi Adam. Kita berbicara pasca Nabi Adam. Karena semua kita dari Nabi Adam. Bahkan kita berbicara pasca Nabi Nuh. Yang semua turunan manusia nasabnya kembali ke 3 orang anak Nabi Nuh. Sam, Ham, Yafes. Tapi kalau dibawa turunan Ham, turunan Yafes, turunan Sam, itu dibawanya nanti terputus dari Nabi Yakub ke bawah. Para nabi terakhir Nabi Isa tidak punya turunan. Nabi Isa nanti menikah di akhir zaman. Turunannya di akhir zaman. Bahkan dikatakan oleh Ibn Arabi menikahnya dengan wanita asal Azgalan, asal Gaza. Karena Nabi Isa orang Gaza. Nabi Isa lahir di Baitul Laham. Nabi Isa besar di Palestina. Menikah juga dengan wanita Palestina. Jadi gak ada tuh nasab para nabi yang masih eksis sampai sekarang. Kalau orang-orang Yahudi mengklaim ada mereka turunannya daripada Bani Israel, maka di dalam agama kita sudah menyatakan sudah terputus semua nasab mereka. Hanya ada mengklaim yang masih eksis nasabnya sampai saat ini di kalangan para anbiya hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi saya heran saya baca itu ada tuh. Kemudian kitab Talmud itu isinya melecehkan para anbiya. Nabi Isa dianggap anak zina. Sayyidah Maryam berzina dengan seorang lelaki berprofesi tukang kayu. Dan mereka tidak meyakini Nabi Isa sebagai nabi, tapi seorang ulama. Itu di bukunya mereka, itu di Talmud. Nah ini kitab suci mereka. Ya, kalau Yahudi ideologi agama. Kalau bicara Zionis itu adalah gerakan politik. Kalau berbicara Bani Israel ada 2. Satu berbicara tentang genealogi, nasab yang bersambung kepada Nabi Yakub. Dan yang kedua yang dia bicarakan adalah negara. Kayaknya namanya Israel negara. Baninya sudah dihapus. Bani itu artinya anak turunan. Nah wanita yang haid di kitab Taurat
Syekh Darwish itu menjelaskan bahwa di kitab Taurat membahas juga tentang masalah wanita haid, tapi hukum mereka sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Jadi wanita yang haid itu dianggap sebagai najis. Apa yang disentuh oleh wanita yang haid, karena dia adalah najis, maka benda yang disentuh juga menjadi najis. Disentuh makanan jadi najis. Tempat duduk yang dia duduk jadi najis. Kasur yang dia tidur jadi najis. Selama 14 hari diasingkan. Makanya dibuat semacam ruang isolasi. Kalau ada wanita mereka yang haid, mereka asingkan di satu ruangan isolasi di situ selama 14 hari. Nanti mereka kirim makanan, tapi gak boleh datang ke rumah, bergaul dengan mereka tidak boleh. Tuh. Karena semua yang disentuh oleh wanita yang haid menjadi najis. Itu hukum mereka. Hukum mereka seperti itu. Bahkan menyampaikan doa gak boleh. Si wanita membaca doa tidak boleh. Ayahnya seorang pendeta, seorang rahib ingin mendoakan anaknya yang haid itu juga tidak boleh. Makan bersama tidak boleh. Karena dianggap wanita ini sebagai najis. Itu pemikiran daripada orang-orang Yahudi hukumnya. Apalagi disetubuhi, dijima, lebih haram lagi. Mereka juga punya label halal dan haram, versi mereka ada. Ya. Makanya kalau ditanya ke orang Yahudi, kalau kalian dihidangkan makanan dari orang Nasrani dan orang Islam, makanan mana yang kalian akan makan? Mereka mengatakan yang kami makan makanan orang Islam. Kenapa? Karena ada label halalnya. Bahkan di dalam Talmud itu diterangkan bahwa haramnya makanan dari hukum syariat Taurat itu lebih banyak haram daripada halal. Yang di lautan itu, semua hewan di lautan yang bentuknya bukan seperti ikan haram. Berarti udang juga haram. Cumi-cumi haram. Ya. Yang halal saja yang berupa ikan, berwujud ikan. Ada labelnya. Nah, ini hukum mereka, al-ghulu, ekstrim. Kemudian yang dibawa hukum dari Injil. Kalau Injil lawannya Yahudi, dia adalah apa? Menggampangkan. Kalau Yahudi ekstrim, kalau Nasrani menggampangkan. Kitab-kitab yang sekarang nih, kitab-kitab Injil yang sekarang, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau yang Perjanjian Lama yang masih asli, masih bahas tentang masalah haid. Tapi yang belakangan sudah direvisi, sudah tidak ada pembahasan spesifik tentang masalah haid. Sehingga apa? Dianggap wanita haid itu sebagai wanita yang suci. Sehingga dijima juga boleh. Tadi kalau Yahudi terbalik tuh, tidak boleh dijima. Jangankan dijima, makan sama-sama sih tidak boleh. Kalau Nasrani gak ada pembahasan ini. Di zaman dulu ada yang asli. Perjanjian Lama yang asli masih ada pembahasan itu. Tapi belakangan sudah mulai direvisi, pembahasan ini sudah mulai hilang. Sehingga dianggap wanita haid itu masih bisa dijima, disetubuhi masih bisa. Dalam pandangan kita, anak yang terlahir dari proses jima dalam keadaan haid mewarisi sifat-sifat buruk. Anak yang lahir itu akan mewarisi sifat-sifat yang buruk. Itu keyakinan para mutasawwifun, ya, seperti para imam-imam besar seperti Abu Thalib Al-Makki dan Imam Abdul Karim dan juga Imam Ghazali. Dan banyak para ulama menerangkan ada efek tidak baik anak yang terlahir ketika dalam keadaan haid mereka jima, lahir anak punya sifat yang tidak baik. Bahkan di kitab Fathul Izhar ada hari-hari tertentu yang ditentukan. Kalau mau buat anak itu ada hari-harinya.
Dan musannif itu menyebutkan bahwa tajribah ini berdasarkan eksperimen, dan hampir saya nyatakan bahwa apa yang saya sebutkan itu hampir benar semuanya, akurat. Nah, mungkin di pertemuan berikut bisa saya bacakan sedikit penjelasan hari-hari tersebut. Ya. Tapi ada juga Imam Malik mengatakan enggak, semua hari itu baik, enggak ada masalah. Ya, Imam Malik tidak menggunakan metodologi itu. Tapi di dalam kitab Shahihul Kitab namanya Fathul Izar, itu ada hari-hari tertentu yang tidak boleh sembarangan kita untuk melakukan hubungan suami istri sampai hamil istrinya, sampai mendapatkan anak. Ada sifat-sifat buruk yang akan menempel, akan dibawa ketika dia lahir. Nah, jadi kalau Nasrani bebas, mau haid ke mau suci sama, ya dilabrak saja. Kalau Yahudi kebalikannya, gitu. Nah, itulah yang disebut agama Islam posisinya di mana? Di antara ekstrim kiri dan kanan. Di antara yang menggampangkan dan yang ekstrim. Yang ekstrim Yahudi, yang menggampangkan Nasrani. Itulah yang disebut dengan moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Inilah yang kami jadikan kalian umat pertengahan. Makna pertengahan apa? Antara menggampangkan dan ekstrim. Islam di tengah-tengah. Jadi agama Islam ini, hukum dalam Al-Quran dan syariat Islam memandang wanita haid tidak seperti orang Yahudi, mengatakan najis, tapi dikatakan hadas besar. Wanita yang haid tidak dikatakan najis, tapi dikatakan hadas besar. Tapi darah haidnya najis, wanitanya tetap suci. Kalau pemahaman Yahudi, kita sentuh wanita yang haid, kita kena najis kalau basah. Tapi dalam hukum Islam suci, karena yang najis darahnya, dan dia keadaannya hadas besar. Walaupun ada aturan-aturan tadi, ketika mereka mengalami masa hadas besar, tidak boleh itu kita menjima mereka, haram. Kemudian mereka wanita tidak boleh berpuasa, wanita yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh membaca Al-Quran dengan talaffuz, melafadzkan, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran. Itu hukumnya wanita-wanita yang dalam keadaan hadas besar. Tapi sosok wanitanya ini suci. Kita sentuh, gak ada masalah. Kita makan bersama mereka, tidak ada masalah. Gitu. Yang dilarang adalah ma baina surrah wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Ya. Dulu Sayyidina Ali pernah ditanya, ada 3 pertanyaan ditanyakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, darah pertama yang mengalir di muka bumi itu darah apa? Pertanyaan kedua, tempat yang tidak ada arah kiblat itu di mana? Pertanyaan ketiga, sesuatu yang dia ada tapi tidak memiliki orang tua, tidak memiliki ibu, tidak memiliki ayah, tidak memiliki kerabat, tapi sesuatu ini ada, menggunakan kata sesuatu. Ini disampaikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau menjawab, darah pertama yang mengalir di atas muka bumi adalah darah haidnya Hawa. Tempat yang tidak ada arah kiblat di dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah gak ada arah kiblat. Yang ketiga, sesuatu yang tidak memiliki kerabat, tidak memiliki anak, tidak memiliki sesuatu, ayah, ibu, itu adalah Allah. Ditanya, Allah itu sesuatu. Allah itu sesuatu. Allah itu sesuatu. Dalam Al-Quran disebutkan, ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah, sesuatu yang paling besar kesaksiannya, katakanlah sesuatu itu adalah Allah. Jadi kalau ulama-ulama Asy'ariyah menyebutkan bahwa Allah itu syai'un,
Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah itu bukan syai'un. Tapi harus diingat, syai'un yang dimaksud bukan artinya sesuatu, karena sesuatu itu makhluk. Yang dimaksud sesuatu, Allah di situ adalah maujud. Sesuatu itu adalah sesuatu yang ada. Maka sesuatu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah dengan mengartikan Allah adalah sesuatu. Tapi yang dimaksud sesuatu tersebut dinisbatkan kepada Allah, maknanya adalah maujud, yang ada. Al-Ghazali jelaskan dalam kitab Syarah Asma'il Husna. Abu Bakar Baqqalani juga menjelaskan hal yang sama. Jadi wanita haid sepakat semua ulama ahli ilmi, baik muhaddits, baik mufassir, baik fuqaha, muhadditsun, mufassirun wal fuqaha, sepakat hukumnya haram. Wanita dalam keadaan haid dijima hukumnya haram. Karena ada dalil di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 222 dengan tegas Allah nyatakan, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Jadi kotoran di sini darahnya tuh haid, bukan perempuannya. Kemudian dikatakan di situ wala taqrabuhunna hatta yathurna. Kalian jangan mendekati mereka kecuali mereka sudah suci. Kata mendekati di sini adalah berhubungan biologis. Hingga suci artinya mandi. Mandi wajib. Tuh. DP ayat gimana? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Kelanjutan apa? Hah? Oh iya. Fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Allah nyatakan tuh, mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakanlah haid itu adalah kotoran, darahnya itu. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah, hindarilah istri-istri kalian dalam keadaan haid. Jadi langsung Allah yang menetapkan hukum. Wanita yang haid suaminya dilarang mendekati. Mendekati bahasa kiasan, yaitu berhubungan biologis. Sampai kapan? Nah ini pertanyaan, sampai kapan sudah boleh untuk dijima? Allah nyatakan di situ hatta yathurna, hingga mereka mandi. Jadi sekalipun darahnya sudah berhenti, tapi wanita belum mandi wajib, masih haram. Dia harus sudah suci dulu. Sudah suci, sudah mandi, bersih, baru sudah halal. Itu 3 mazhab berpendapat begitu. Kalau Abu Hanifah membolehkan dengan syarat kalau sudah lebih dari 10 hari darahnya. Jadi dia punya darah haid ini sudah berjalan kurang lebih dari 10 hari. Darahnya berhenti, belum sempat mandi, kepepet dia, boleh. Mazhab Hanafi. Tapi kalau kurang dari 10 hari gak boleh. Tapi kita harus pegang yang 3 ini. Yang 3 mengatakan tetap haram, kecuali dia sudah mandi. Inilah hukum di dalam Islam, berada posisi moderat di tengah. Mazhab Maliki mengatakan kalau ada yang kebablasan juga, istrinya belum sempat mandi, dia sudah jima istrinya, bablas dia. Di sini dikasih catatan, kalau tidak tahu hukum dimaafkan. Ada orang nggak tahu hukum, kesian, baru nggak pernah belajar ilmu fikih, dia nggak tahu, sudah dimaafkan. Iya, ma'dzur. Atau lupa, ya, lupa atau ragu. Maksudnya ragu ini sudah suci atau belum? Istrinya juga ragu tuh. Tapi kalau sudah tahu hukumnya, sudah faham ilmunya, yakin ini sudah masih dalam keadaan darah sudah berhenti tapi belum mandi dan seterusnya, maka hukumnya haram. Kalau dilakukan, kata Imam Malik, taubat. Harus bertobat, itu perbuatan dosa.
istighfar dan taubat, selesai masalah. Mazhab Syafi'i berbeda. Harus taubat dan istighfar. Taubat, istighfar, kemudian disunnahkan, mustahab ya, dianjurkan. Dia sedekah 1 dinar atau setengah dinar. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan, ya, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinar. Bagi laki-laki yang mendatangi istrinya, yaitu berhubungan dengan istrinya sedangkan istrinya masih dalam keadaan haid, maka baginya bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Sekarang kalau dihitung 1 dinar kurang lebih 3 juta. Ya. Dia sedekah 3 juta atau setengahnya 1,5 juta. Di sini juga dalam mazhab Syafi'i merinci, kalau darahnya masih ada, haidnya itu masih ada, kemudian dijima, maka sunnahnya 1 dinar. Kalau sudah berhenti tapi belum sempat mandi, setengah dinar. Tapi mustahab, untung mustahab. Kalau mazhab Hambali wajib, bukan sunnah lagi, bukan anjuran. Kafarat, disebut dengan kafarat, dia harus membayar 1 dinar, 3 juta atau setengah dinar. Dipilih, kalau mampu 1 dinar, 1 dinar. Yang ada setengah dinar, tapi hukumnya wajib mengkafarat. Mazhab Hambali. Lebih berat Auza'i, Imam Auza'i itu 5 dinar, 15 juta. Iya. Iya. 5 dinar. Ya, man watiya imra'atahu wa hiya haidun yatasaddaqu bi 5 dinar. Siapa yang menjima istrinya dalam keadaan haid, maka dia bersedekah, wajib mengeluarkan sedekah 5 dinar, 15 juta. Oh, ini kita harus akan pikir panjang ya. Bisa dapat motor 1, kalau tambah berapa juta? 15 juta. Kalau 1 dinar 3 juta. Ya, itu kafarat, disebut dengan kafarat. Nah, maka di sini dikatakan, sebagian ulama mengatakan kalau istri lagi haid, wanita lagi haid, mubasyarah, disentuh saja bisa. Tapi baginya ya tidak haram melihat dengan syahwat, tapi haram memegang walaupun tanpa syahwat. Sebagian ulama mengatakan dia bisa bersenang-senang, tapi baginya haram memandang dengan syahwat dan tidak haram menyentuh bighairi syahwat. Falhasil, nah, kesimpulannya annalladzi yahrumu bil ittifaq al-wat'u wal mubasyaratu bi syahwat. Sepakat semua para ulama hukumnya haram menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid dan menyentuhnya dengan syahwat. Sepakat. Yang kedua, walladzi yajuz bil ittifaq nazru bi ghairi syahwat. Yang kedua, boleh berdasarkan kesepakatan. Kalau ittifaq, kesepakatan di dalam mazhab tertentu. Ya, ittifaq. Di sini berarti konteksnya apa? Mazhab Syafi'i. Tidak bicara mazhab yang lain. Kalau ijma, semua mazhab. Sepakatnya semua mazhab. Tapi kalau ittifaq, sepakat di mazhab tertentu. Di sini berarti mazhab Syafi'i. Ya, dan boleh secara ittifaq memandang tanpa syahwat. Dan yang ketiga, ada khilaf, menyentuh tanpa syahwat dan memandang dengan syahwat. Nah, sudah ini pusing nih. Ya. Pusing, enggak suka ibarat terlalu banyak, ya. Makanya Imam Nawawi langsung simpulkan, enak nih. Tuh. Jadi kalau walhasil kita ini enggak paham nih, fikih kan rumit, penjelasan terlalu rinci. Guru-guru kami mengatakan begini saja caranya. Setiap kalian dengar ada kalimat walhasil, cukup itu saja yang kalian paham. Itu artinya apa? Kesimpulan dari semua itu penjelasan panjang lebar tadi itu. Tapi itu hanya ada di kitab-kitab mutaakhirin. Kitab-kitab fikih terdahulu enggak ada istilah walhasil. Dia istilah baru, ya. Mungkin dia abad-abad 8, 9 ke atas. Ya. Nah, jadi di sini walhasil kesimpulannya Imam Nawawi memilih pendapat mazhab Imam Ahmad bahwa yang haram itu hanya disutubuhi. Paham ya? Disutubuhi saja yang haram. Yang lainnya masih bisa. Itu.
Bahkan Syekh Nawawi Bantini dalam kitab Nihatul Zain mengatakan kalau takut terjerumus dalam zina, dia masih bisa melakukan istimta, bersenang-senang, selama tidak masuk kemaluannya ke dalam kemaluan istri. Untuk takut terjerumus kepada perzinahan, dia tidak mampu menahan itu. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, ya. Mazhab Imam Ahmad mengutip atau mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wastahsana al-Imam Nawawi gaulan akhar fi majmu' wa huwa anna al-mubasharata bi syahwa fi maduna farj tajuz mimman ghalabu halihi at-taqawi wa la tajuz min ghairihi. Kama qala sahibu Safati Zubat bil hadas as-salata ma'a tatawufin harrim walil balik hamlal mushafi wa massuhu wa ma'adhil arba'ati lil junubi iktira'an ba'di ayah qasdan wa lubsa masjidin lil muslimi wa bil mahidi wan nifasi harrim as-sitta ma'a tamattu'in bi ru'yati wal massi baina surratin wa rukbati ila iktisalin aw badilin yamtani' as-sawmu wat talaqu hatta yanqati'. Ini isinya penjelasan tadi hal-hal yang diharamkan bagi orang junub dan seterusnya. Insyaallah pertemuan berikut kita masuk ke bab salat, kitabus salat, ya, kitabus salat. Kemudian nanti saya bacakan juga tuh kitab Fathul Izar, hari-hari yang baik, ya, untuk menciptakan manusia, ya. Jangan menciptakan, membuat. Kalau orang-orang sufi larang mengatakan menciptakan. Iya kan? Mengarang. Menciptakan sebuah karya enggak boleh. Lafaz menciptakan itu khusus kepada Allah. Tapi yang bisa digunakan membuat. Kalau yang menciptakan manusia Allah. Yang membuat manusia prosesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'arhuma wa tafarraqana mutafarriqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.